Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian Ku Menyembah Dalam Kudus Hadirat-Mu.
Selamat sore semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan pujian Kita Dipilih dari Segala Bangsa. Mungkin Saudara Alfon. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saya mengucap syukur saat sore hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara ya. Saya ingin menyaksikan cintanya Tuhan yang luar biasa untuk saya. Saya hari Jumat itu sibuk sekali di toko. Jam 4 saya pulang, tutup. Pulang, sampai di rumah masih ada kerjaan satu yang belum selesai. Saya kerjakan sama pegawai saya. Akhirnya setelah 1 jam, jam 5, saya baru bisa istirahat, mandi.
duduk. Setelah itu kan itu hari Jumat ya, saya harus melayani juga di gereja, ada tugas untuk saya hari itu. Akhirnya setelah saya merasakan, saudara, kok gak enak badan ini ya? Karena saya lebih tahu dari yang anak saya atau siapapun ya. Merasa sudah gak enak. Kenapa ini? Sambil sudah ingat sama tes darah itu, tensi, saya tes. Ternyata di sana 154, bawahnya 80 lebih. Masih wajar ini. Tapi saya harus minum obat. Sebelum minum obat, saya masih ada kegiatan lagi, saudara. Memang saya tidak pernah diam. Terus setelah setengah jam, saya tes lagi. Kok tambah parah ini? Ternyata 174, saudara. Naik 20. Bawahnya menjadi 91. Wah, ini gawat ini. Terus saya telepon anak saya, ya minum obat, Pak. Ya, saya sendirian kan di hotel. Minum obat. Terus saya lapar. Karena anak saya di rumah juga sibuk. Terus Andre gak ada, sama cucu saya ke Tegal. Akhirnya saya ambil keputusan untuk makan dulu. Begitu saya telepon di depan gak ada yang melayani. Ya udah, satu orang, coba kamu ke sebelah makan. Itu saya belikan burger itu. Saya beli, saudara, satu. Beli, saya makan. Mungkin karena perut saya kosong. Begitu saya makan, saya duduk. Waktunya itu gak enak di mulut ini. Seperti ada yang narik. Waduh, saya habiskan. Ternyata setelah habis, saya minum obat. Karena 174, saya minum 2 langsung, ambil pipi. Setelah minum 2, saya tidur. Tapi gak bisa tidur, gelisah. Wah, ini naik lagi rasanya. 180, saudara. Bawahnya 97. Waduh, kok naik terus ini. Payah aku ini. Setelah itu saya diam dah. Saya diam dalam berapa, kira-kira setengah 6 ya. Jam 6 kurang seperempat. Saya ambil tes tensi itu lagi. Saya tes, saudara tahu, 205. Bawahnya 105. Wah, saya tahu, sini sakit, semua badan sakit. Akhirnya saya ambil putusan gini, saya cukup berdoa aja, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki saya tidak mau stroke. Saya bilang gitu sama Tuhan, saya mau sekarang ini bisa tensi itu turun. Minum 2 saya langsung, minum. Terus saya lihat, lagi masih 202. Terus saya telepon anak saya. San, Papa 200 lebih nih tadi. Oh iya, saya tak ke sana. Terus bawahnya 105, enggak mau turun. Dia belikan obat yang namanya itu untuk bawahnya itu. Datang ke sana, saya minum, saudara, 1 cukup. Saya tahu, kalau saya minum 2 pasti anjlok langsung. Setelah itu jam 2 lebih ya, atau jam 3 itu saya bangun, tetap merasa tidak enak. Saya tes lagi, dia ngetes saya 180, Pak. Waduh, kok turun-turun ini. Ya udahlah, Bapak minum 1 lagi. Saya minum 1 lagi, amlodipin. Saya tahu bawahnya sudah menjadi berapa, di bawahnya 100 mungkin ya. Ini sangat berbahaya sekali. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Kau kehendaki, saya tetap sehat seperti ini. Kalau Kau enggak kehendaki, ya biar kehendak-Mu yang jadilah.
Saya bilang gitu aja. Saya minum, dalam hati saya bilang gitu. Saya minum, akhirnya jam berapa itu Ustaz? Itu pagi saya dites, masih 170 ya? Iya, 170 sudah minum obat. Tapi saya mau istirahat. Saya bilang sama Tuhan sekali lagi, tolong saya Tuhan. Begitu saya berbicara gitu, badan saya mulai enak. Mulai enak. Akhirnya saya bangun pagi, anak saya, Meli juga telepon saya. Pak, gimana ini? Ya udah ke dokter. Saya bilang saya nggak mau ke dokter. Ini saya tahu kalau saya ke dokter nanti tambah anjlok makan obat. Akhirnya saya memang nggak ke dokter, saya nggak mau Saudara. Begitu saya tes lagi menjadi 135 Saudara. Ini puji Tuhan karena Tuhan masih mau tolong saya ya. Dan dia masih memberi kesempatan untuk saya ya. Itu 200 bukan main saya. Istri saya 205, 100 lebih stroke langsung. Itu Tuhan begitu baiknya. Saya mengucap syukur karena Tuhan sangat baik ya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau berseru, pasti Tuhan tolong. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, luar biasa. Seperti dalam ayat Alkitab dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan dengan doa segala sesuatu yang kita khawatirkan semuanya itu tidak ada. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian doa besar kuasanya. Bila orang benar berdoa, tiada mustahil bagi dia. Amin. Segala sakit kita hilang, haleluya. Segala susah kita, segala sakit kita, segala khawatir kita semuanya hilang, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar ada persembahan dari guru sekolah minggu. Saya undang semua guru sekolah minggu maju ke depan. Tuhan ciptakan kita istimewa, Tuhan ciptakan guru-guru sekolah minggu istimewa. Semua untuk kemuliaan Tuhan, haleluya.
Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan kesempatan kembali, mungkin ada yang menyaksikan cerita kasih Tuhan. Kalau tidak ada, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian berkat melimpah.
kasih Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini kami boleh kembali datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengurapi kami semua, baik jemaat-Mu Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami akan menerima firman-Mu dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya firman-Mu mulai dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat untuk pengantin baru, Saudara Alfon dan Ciame, ya, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Hari ini kita juga akan berdoa nanti untuk beberapa anak-anak muda yang sekolah keluar kota, ya. Ada yang sekolah keluar kota dan sudah mulai masuk asrama, ya. Kita akan berdoa. Puji Tuhan. Saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu tentang, saya berikan judul Hari Penentuan. Hari Penentuan. Kita baca dulu ya ayat firman Tuhan di dalam Yoel pasal 3 ayat yang ke-14. Yoel pasal 3 ayat yang ke-14. Kita baca bersama. Ya, kita baca 2, 3. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ini ayat firman Tuhan di dalam Yoel. Yoel ada 3 pasal. Kalau baca mulai dari pasal yang pertama dan sampai pasal yang ketiga, itu bisa saya ringkas seperti ini ya saudara. Yoel pasal 1 itu tentang kehancuran umat Tuhan yang dialami oleh umat Tuhan. Sehingga dikatakan umat Tuhan itu adalah umat Israel, ya. Umat percaya, umat pilihan. Tapi mengapa di situ terjadi kehancuran dengan adanya kalau kita baca itu dengan adanya tulah belalang sebagai hukuman. Belalang ada bermacam-macam. Mungkin saudara yang bekerja di ladang, di sawah mengerti apa itu bahayanya belalang itu, ya. Kalau makan tanaman, wah, hasil tanah panen itu akan gagal semua. Seperti itu ya. Nah, itu terjadi di pasal 1 situ. Sehingga dikatakan kehancuran umat Tuhan. Tapi di dalam pasal 1 di situ disebutkan, diberikan kesempatan kepada umat Tuhan. Pada saat ada kehancuran, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Firman Tuhan kalau kita baca ringkasannya seperti ini saudara. Ada kata-kata dengarlah, ya. Dengarlah itu tentu dengan firman yang pernah ditulis, dengar. Pernah diberitakan, dengarlah, ya. Lalu bangunlah, bangun, jangan tetap lemah, jangan tetap diam, bangun, bergerak. Ya, ada harapan di situ. Bahkan dikatakan merataplah. Meratap itu menangis, menyesali, pasti ada sesuatu yang enggak beres. Ya, diberikan kesempatan. Jangan diam, berserulah. Apa kalau kita berseru? Di dalam doa-doa kita. Seperti tadi, dengan doa kita menghadapi semuanya.
kemurahan Tuhan itu diberikan kepada kita, kepada Israel saat itu. Yang di mana-mana belalang pelaha, belalang pengirik, belalang itu datang semua. Tetapi firman Tuhan katakan diberikan kesempatan, dengar apa yang pernah kau dengar. Perintah Tuhan apa yang pernah kau dengar. Jangan tinggal diam, bangun, bergerak. Mungkin saat itu santai ya, mungkin saat itu ya tenang-tenang saja, tapi dengan keadaan itu umat Tuhan diperintahkan untuk bangun. Bukan hanya tertawa, senang, tetapi meratap pada saat itu. Menyesali, menyadari kesalahan, dan berseru, maka Tuhan akan memulihkan. Di dalam pasal 2, di sana disebutkan pembebasan atas umat Tuhan. Ya, sehingga ada sangkakala, ada peringatan, ada ratapan, dan Yoel yang ketiga ini ada pengadilan, juga tuaian, apa yang akan disabit, apa yang akan hasilnya itu yang sudah dilakukan, apa yang akan disabit, dituai. Saudara, dalam firman Tuhan, kalau kita baca tadi di dalam ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ya, saudara, ada prediksi, ada perkiraan, atau kalau saudara mungkin kalau mendengar banyak berita gitu ya, ada komentar-komentar dari para pakar dunia ini yang mengatakan bisa terjadi perang antara negara ya dengan berbagai macam senjata yang menghancurkan, yang memusnahkan, itu bisa terjadi dan kemungkinan bisa terjadi. Bukankah beberapa waktu yang lalu kita mendengar perang yang ada, apa itu? Ya, Ukraina dan itu sudah membuat resah beberapa negara. Ya. Dampaknya ada. Akibat perang itu ada. Ya, karena apa? Karena masing-masing ingin menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya. Ya. Saya tidak ada TV ya saudara, jadi jarang lihat TV itu ya, nggak tahu beritanya, ya nggak tahu beritanya, nggak banyak lihat gitu. Bahkan saya dengar kemarin ya Jin yang bilang ini nanti juga akan ada apa itu? Kalau dolar ada euro, ada Deutschmark ya, ada ini nanti ada lagi ya apa itu nanti ya? Mata uang lagi ya. Waduh. Itu bisa terjadi ya. Nah, itu bisa terjadi ya, karena masing-masing ingin menunjukkan tidak tergantung dengan negara lain. Aku punya pendirian sendiri ya. Bisa terjadi seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Di dalam Yoel ini 1-3 ini khusus ya. Tuhan memilih Israel di antara bangsa-bangsa ini untuk tujuan tertentu. Ya, kalau saudara baca nanti selalu disebutkan Israel, Yehuda ada di situ, Yakub ada di situ. Itulah menunjukkan umat pilihan Tuhan ya. Nah, Tuhan memilih Israel di antara bangsa-bangsa untuk tujuan tertentu, untuk mengenalkan dirinya pada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa itu menerima Tuhan, menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu aja tujuannya. Ya, nah kita bersyukur
walaupun kita ini bukan Israel secara jasmania, bukan, tetapi kita orang Indonesia, ya toh. Kita masih diberikan kesempatan bisa mendengar berita kemurahan Tuhan ini, dan kita sudah menerima Injil keselamatan itu, berita baik itu. Kita percaya ada juru selamat di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita terima. Tapi bagi Israel belum seluruhnya. Ya, mereka tidak akan mudah untuk menerima yang namanya pakai SS Yesus ya, Kristus ya, tidak. Tetapi orang Israel dia akan menantikan Mesias itu, Yehova itu ya. Siapakah Yehova itu? Itulah Yesus Kristus. Tapi secara mata jasmani mereka belum tercelikkan. Nah, kalau belum tercelikkan, kita yang sudah menerima, kita menempati itu semua. Tetapi nanti ada satu saat semuanya ini akan penuh bagi umat bukan Israel ya, penuh sudah, kuotanya cukup, maka Israel yang jasmania itu boleh masuk ya untuk memenuhi panggilan Allah, rencana Allah. Saudara, luar biasa ya kalau Bapak Ibu sekalian ada yang suka ya dengan berita bukan politik ya, tapi keadaan ini mau tidak mau dunia ini juga menunjukkan tentang itu ya. Kemarin kakak saya menyaksikan ya, ngomong bahwa adik saya yang Tuhan panggil pulang itu cocok dengan koko saya ini ya. Kalau ngomong tentang apa itu nyambung gitu loh ya, nyambung ya. Ya, jadi tentang negara nyambung. Sedangkan saya enggak, ya saya enggak seperti itu ya. Tapi saya senang juga gitu, tapi enggak mengerti banyak gitu ya saudara. Nah, bukan apa? Rencana Tuhan atas Israel itu sebetulnya untuk kepentingan kita umat Tuhan. Ya saudara. Nah disebutkan kalau hari penentuan berarti apa yang disebut hari penentuan itu? Apa yang terjadi pada hari penentuan itu disebutkan di sini ya. Banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat pada hari Tuhan. Hari Tuhan itulah hari yang terakhir. Ya. Di lembah penentuan. Kalau saudara baca di sana banyak hal ya. Nah, hari Tuhan ini untuk apa? Hari Tuhan ini adalah untuk menentukan. Ada pemisahan antara yang benar dan tidak benar. Nanti kita lihat di sana ya, saudara. Biarlah dalam kesempatan ini kita mau masuk di dalam kelompok benar, orang yang benar. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan benar menurut aku, bukan, tetapi benar yang Tuhan sebutkan di dalam firman Tuhan ini. Ya. Israel jasmania, kita adalah Israel rohania. Walaupun Israel yang kita tahu, saudara, kita baca, kita mendengar, Israel itu tidak selalu nurut, ya toh? Tidak selalu taat. Ingat pada saat Musa membawa keluar bangsa Israel, keluar dari Mesir, perhambaan untuk menuju ke Kanaan. Tetapi dalam masa keluar ini apa yang terjadi? Coba saudara ingat apa yang terjadi
umat Tuhan pada saat keluar. Ada banyak, tapi saya ingin mendengar beberapa dari saudara. Apa? Bersungut-sungut, betul, bersungut-sungut. Apa lagi? Yang keras? Apa? Pokoknya menjadikan Tuhan sedih, saudara. Bersungut-sungut karena apa? Tidak ada minum, tidak ada makan. Ya, nggak ada bawang putih, nggak ada bawang pre seperti di Mesir itu, ya. Kenapa Musa membawa kita keluar? Atau tidak adakah kuburan di sana? Ya, jadi pemikirannya itu melebihi dari pemikiran yang normal, ya saudara. Perkataan itu kalau sudah negatif gitu bisa melebihi-lebihi, ya saudara. Ya masa dengan gitu aja terus ngomong Musa itu mau membinasakan karena tidak ada tanah kuburan kah? Ya. Jadi berbahaya. Orang bersungut-sungut itu kalau tidak terkontrol itu bisa nyebar kemana-mana, ya. Dan Tuhan tidak suka. Nah, tapi Tuhan itu mengasihi walaupun Israel itu tidak taat, sering melanggar, sering menyakitkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan masih mengingat atau masih menghargai Israel itu, tidak membatalkan? Mengapa? Karena janjinya Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Daud. Tuhan berjanji, Allah berjanji, Abraham orang percaya itu, dia adalah orang percaya yang sudah taat. Keluar kamu dari sanak saudaramu, keluar. Ya. Kemana? Gak tahu, keluar pokoknya ya. Musa juga seperti itu. Karena apa? Tuhan ingin memproses kehidupan itu, ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, keluar dari sanak saudaranya karena sanak saudara itu masih mempercayai ilah-ilah lain, Allah-Allah lain. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan hanya mau supaya Israel ini berdoa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, bukankah pada saat pengintai-pengintai itu kan ada 12 pengintai ya saudara ya. 10 dengan 2. 10 pengintai itu dia memberitakan kabar negatif, karena tidak positif. Dia katakan, wah bahaya ya. Wah kita ini seperti belalang aja ya. Wah di sana ada orang besar, tinggi besar ya. Seperti raksasa. Kita nggak ada apa-apanya. Yang 10 ini sudah mengkert, saudara, sudah ciut. Tapi yang 2 ini dia melihat hal yang positif. Aku bisa, ya. Kita bisa dengan membawakan hasil tanaman itu, dibawa ada anggur, ada ini, dan dibawa ditunjukkan inilah hasilnya. Ya, akhirnya mereka 10 sampai hari ini tidak tahu, ya. Suku itu tidak tahu di mana. Kenapa? Karena mereka sudah tercampur ya saudara. Kepercayaan itu sudah mix gitu ya saudara. Sehingga itu tidak termasuk dalam ingatan Tuhan.
tetapi dua suku ini Tuhan tetap pelihara. Walaupun kau kecil, kau tidak ditinggalkan. Saudara, dalam hidup kita perlu, saudara. Tuhan menghargai. Tuhan mau panggilan kita itu, panggilan pilihannya itu dihargai. Jangan disia-siakan. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak pernah membatalkan perjanjianku kepada Abraham, Ishak, Yakub, Daud. Aku tidak akan membiarkan, saudara. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Nah, saya akan katakan tadi, apa yang terjadi pada hari Tuhan, yang disebutkan banyak orang di lembah penentuan, sudah dekat pada hari Tuhan di lembah penentuan. Apa yang terjadi pada hari Tuhan itu? Hari yang terakhir ada pemisahan antara orang benar dan orang tidak benar, saudara. Ya, saudara nanti baca di dalam Yoel ini, tetapi dalam firman Tuhan disebutkan Matius 25 ayat 31 terus ya sampai 40 ya, kita akan baca terus ya, kita akan baca. Di sini adalah menunjukkan tentang apa yang Tuhan katakan antara orang benar dan orang yang tidak benar itu ya. Kita akan baca di dalam Matius 25. Ya, kita baca mulai ayat yang ke-31. Agak banyak tapi enggak apa-apa ya saudara ya, supaya kita ngerti. Kita baca bersama-sama gantian ya, saya 31, nanti saudara 32 terus sampai yang terakhir ya, 46, agak banyak ya, enggak apa-apa. Penghakiman terakhir, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagiku sejak dunia dijadikan." 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sampai di sini dulu ya. Saya minta ada gambar ya, karena di sini disebutkan penghakiman yang terakhir itu seperti gembala yang memisahkan antara domba dan kambing. Ya, dalam
dalam gambar ini ada pemisahan. Ya, ada pemisahan. Jadi semua ini adalah yang digembalakan oleh gembala ini ya. Semua ini adalah yang dirawat oleh seorang gembala ini. Tetapi kenapa sebagian disisihkan yang kambing dan domba? Karena disebutkan kambing itu menunjukkan binatang yang melawan ya. Ya, ada tanduknya gitu kan ya. Tapi domba itu mendengar ya, domba itu menghargai ya, selalu mencari tempat yang tenang, air yang tenang ya, mau makan rumput ya yang disajikan. Dan dalam penggembalaan itu firman Tuhan katakan gembala itu selalu membawa tongkat. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 23, gembala itu harus ada dua tongkat yang dibawa ya, yaitu tongkat penggembalaan dan gada ya, gada. Kalau saya lihat gada itu apa sih? Gada itu kayu yang dari seperti akar gitu ya, yang besar seperti akar. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu ada tanaman ya kayu gitu ya, yang bawah gitu ya. Nah itu apa? Itu untuk memukul ya, gada itu untuk memukul dari serigala yang ada yang mau mengganggu domba. Tetapi gembala itu membawa tongkat. Nah tongkat gembala itu biasanya ada gambar yang lengkung gitu ya saudara ya. Nah itu untuk apa? Untuk menarik ya, untuk menarik pada saat domba itu masuk di dalam jurang atau terperosok ya, dia tidak berdaya untuk naik, tetapi gembala itu mengangkatnya melalui leher dari domba itu dan diangkat seperti itu ya. Jadi gembala ini adalah Tuhan sendiri ya. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi perjalanan kaki kita. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud katakan, aku tidak takut. Karena apa? Karena di situ ada gembala yang menyertaiku. Tapi kalau tanpa gembala, pantas kita takut. Tetapi kalau ada gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, dia pasti menjamin kita selamat. Sebab itu jangan sekali-kali jauh dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan sekali-kali tinggalkan dia. Sesibuk apapun saudara dalam hidup ini, dalam kegiatan saudara apapun, jangan sekali-kali lupakan dia, jangan. Tapi ingat, dia memberikan air yang jernih ya, rumput yang segar untuk kita bisa memakannya. Firman Tuhan itu direnungkan saudara. Firman Tuhan yang kita terima bukan hanya keluar, masuk, keluar gitu aja. Oh tahu ya seperti itu. Tidak mengubah sekali, jangan saudara. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan memberkati, coba renungkan. Direnungkan lagi. Firman itu berkata seperti ini. Aku mau melakukan, maka kita akan melihat jaminan Tuhan yang ada dalam hidup ini. Tidak sama saudara. Mungkin yang lain bisa
Bisa sudah tanpa Tuhan itu sudah bingung saudara. Tetapi kalau ada Tuhan, kita ada Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Karena apa? Karena kita punya pengharapan. Ya, benar seperti tadi kesaksian dari Pak Chandra. Berdoa, mohon kemurahan Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Tuhan mendengar, ya. Perlu sekali kita berharap kepada Tuhan saja, bukan berharap kepada manusia. Bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada kekuatanku, tidak. Tetapi mau, dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 12 disebutkan, apa saudara? Supaya kita bersabar dalam kesesakan dan jangan lupa bertekun juga di dalam doa. Ya. Jadi itulah yang kita bisa bersukacitalah. Kita bisa merasakan dalam perjalanan itu enggak ada sukacita. Enggak ada yang bisa merasakan sukacita, tapi firman Tuhan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita mempunyai Allah yang sudah datang, yang memberikan dirinya. Aku ini loh mau berkorban untukmu. Aku ini gembala yang baik. Aku tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Nah, kita tetap bersukacita di dalam pengharapan akan Dia. Dan diajarkan, dikatakan, bersabarlah dalam kesesakan. Orang dalam kesesakan bisa tidak sabar, saudara. Kalau tidak sabar itu apa saja bisa terjadi. Entah itu dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam tindakan. Bisa salah, saudara. Tetapi suruh bersabar. Suruh bersabar. Ya. Dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, enak saudara, kita itu diberi sarana. Datanglah, ya. Bisa datanglah. Lega saudara, kalau kita bisa ada waktu 1 jam saja ya bersama-sama. Bukan berarti kalau di rumah enggak bisa berdoa, bukan. Tapi di gereja saya juga merasakan dikuatkan saudara satu dengan yang lain gitu ya. Berdoa, oh bisa berdoa. Lega saudara. Saya percaya dalam hidup kita semuanya, suatu hari kita harus mengambil keputusan untuk menentukan. Ya, kalau disebutkan penentuan itu seperti ini ya saudara ya. Ketika kita lapar gitu ya, ya kita mau makan kan, ya aku mau makan. Aku haus, aku ya minum. Ya, seperti anak-anak ini menentukan, aku lulus, ya sekolah, ya mau di mana? Ya keluar kota katanya ya, ya gitu ya. Jadi ada yang diputuskan dalam hal segala hal, ya. Apa saja Tuhan mau supaya kita melibatkan Tuhan, ya, dalam perjalanan hidup. Juga mencari pasangan hidup pun ada yang harus menentukan pilihannya itu ya toh. Nah, tapi kalau kita sudah berdoa, sudah menyerahkan pada Tuhan, Tuhan turut campur tangan dalam segala hal. Ya, aman. Puji Tuhan ya. Nah, saya akan teruskan ya. Di sini tadi disebutkan Matius 25 yang itulah sampai ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Padahal tadi orang tidak merasa, bila mana kami melihat engkau menjadi orang asing? Kapan kami memberi engkau makan, memberi tumpangan, menilik pada saat kau di penjara? Kapan? Ya. Tetapi raja itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Tuhan mau menempatkan orang lain ini yang paling hina itu adalah saudara, bagian hidupnya. Ya. Nah, ini dikatakan orang yang benar. Tetapi orang yang tidak benar, orang yang jahat itu terus di dalam. Kita baca 41 terus sampai 46 ya. Saya 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, jadi penentuannya kalau kita baca sini antara hidup kekal dan kematian kekal itu hanya ditentukan oleh sikap pilihan semasa hidup, ya toh? Semasa hidup orang itu tidak mau tahu, tidak peduli, tidak urusan, ya. Tapi urusanku, kepedulianku sendiri, amanah aku. Itu yang bahaya, saudara. Saudara, dengan ini makanya perlunya orang selalu berdiakonia, ya, berdiakonia, saling melayani, saling melayani. Aku punya, dia enggak punya. Aku kenyang, dia lapar, aku bagikan. Ya, itu caranya. Tuhan berkata, kabarkanlah kabar baik ke seluruh bumi. Ya, itu juga perlu, yaitu marturia, ya, dengan cara kita bersaksi, cara kita melayani, tetapi jangan ditinggalkan diakonia waktu kita memberi. Bukan hanya berkata-kata, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi. Ya, tapi pada saat dia dingin, dia kelaparan, kita memiliki, kita tidak mau memberikan, kita tidak mau melepaskan. Dan itu bahaya. Firman Tuhan katakan, bagianlah adalah di dalam kekekalan. Ada gambar yang ada yang lain? Ya, yaitu gambar yang disebutkan tadi di dalam
Matius 25. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, jangan sampai saudara kita ribut soal materi yang tidak terselesaikan, saudara. Karena semuanya itu tidak akan kita bawa, ya saudara. Bukan berarti kita tidak perlu menata, ya toh, menata baik. Tapi jangan sampai soal materi ini membuat kita tidak ada perdamaian. Ya, katakan salah, katakan bagaimana harus diselesaikan, katakan supaya semuanya baik. Tuhan mau seperti itu, ya. Jangan sampai pada saat kita yang harus kita menentukan, ada hari-hari penentuan, ada hari-hari penentuan yang harus kita lakukan, kita tidak mau, ya. Tergantung kepada kita semuanya. Misalkan dalam hidup kita, ya, kita harus memberikan pengampunan, ya. Lepaskan pengampunan itu, jangan ingat lagi. Jangan katakan, oh kamu dulu gini ya, kamu itu pernah gini ya. Berarti pengampunan itu tidak kau selesaikan dengan tuntas. Berbahaya, ya. Karena firman Tuhan katakan sebelum engkau mempersembahkan korban, kau ingat dalam dirimu bahwa ada saudaramu yang masih berdamailah selagi kau ada di jalan, selagi engkau dalam perjalanan. Itulah hidup kita. Aman ya saudara kalau kita bisa mengerti firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau menentukan hidup kita, kita tidak memberikan pengampunan, kita tidak mau berdamai, ya terserah. Ya terserah itu. Tuhan tidak berhak untuk, ya tidak, tetapi itu yang kita lakukan, yang kita tuai. Ya, Tuhan itu melihat hati, dan Tuhan mau supaya dalam hidup kita semuanya ini yang digembalakan oleh Tuhan sendiri boleh masuk dalam perhentian, ya. Jangan sampai gagal memilih yang benar di lembah penentuan, ya. Seperti tadi anak-anak sekolah ya memilih pekerjaan, usaha, memilih jodoh dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti Joshua, ya, dia mengambil keputusan untuk memilih pada saat dia melihat, ya, wah orang yang lain mana teman-temanku yang lain, ya, nggak ada, tapi dia sudahlah, aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku, kami mau beribadah kepada Tuhan. Dia katakan seperti itu, ya saudara, itu ada di dalam Yosua 24 ayat 15b, tidak usah dibaca, ya. Nah itu keputusan, dia pilih pada saat lihat yang lainnya, wah ikut ilah yang lain, nikah dalam campuran, ya waduh bebas. Tapi dia tidak, dia katakan aku dan seisi keluargaku, aku tetap mau beribadah kepada Tuhan, Yehova Allah, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, itulah apa maknanya dari semuanya ini, apa yang perlu. Mari kita tetap menjaga iman kita dan kasih kita kepadanya, ya. Iman, karena kita, saudara, kita boleh percaya Tuhan itu bukan karena apa ya, bukan. Tapi karena kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Kita semua diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu jangan ditukar, iman jangan dilepaskan, iman jangan diingkari. Pada saat kita mungkin menghadapi sesuatu, ya, yang besar mungkin, ya. Aduh, untuk berkata bahwa aku bukan orang anak Tuhan,
Dengan sikap kita, dengan kelakuan kita, kita tidak menunjukkan orang yang beriman. Itu sama dengan kita mengingkari iman kita. Ya saudara, tapi kalau kita tetap beriman, kita akan mencapai tujuan yang Tuhan mau. Sebagai ayat terakhir, kita akan baca di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita baca 8 dan 9, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan ada orang yang memegahkan. Aku bisa, aku kuat, aku mampu, aku percaya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Kita akan menyanyikan besar anugerah-Mu, bahkan berlimpah kasih-Mu. Amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita berdiri bersama-sama. Oh ada sebagai anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya. Haleluya Yesus. Amin, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Amin Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Ku ada sebagaimana kuda. Kurang dia. Sebagaimana ku ada sendiri menghadap Allahku Bapa. Semua
minta Ibu Syuing berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus, oh Engkau baik Yesus. Besar anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Syukur, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, kami boleh ada saat ini. Karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Mengajarkan kami Tuhan, mengingatkan kami untuk kami hidup lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu. Roh Kudus tolong kami. Kalau dalam hidup kami, dalam hari-hari hidup kami, seringkali kami mengabaikan Engkau. Seringkali kami tidak menjaga hati kami Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan kami mau belajar lebih hari lagi, lebih setia, lebih mengasihi-Mu. Lebih mau lagi Tuhan memiliki hati yang berkenan kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus tolong setiap kami umat-Mu. Kami mau serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah iman kami tetap teguh. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, apapun yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Oh, biarlah kami tidak mau menjauhkan diri kami, tetapi kami boleh semakin dekat, semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau-lah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun hidup kami, yang membimbing kami Tuhan ke air yang tenang. Oh Tuhan, yang menolong setiap kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Itu sebabnya kami rindu iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui ibadah, melalui apapun Tuhan, kami boleh dikuatkan. Terima kasih untuk malam ini. Kami mau tetap serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada, Roh Kudus yang menolong kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ini ke dalam tangan-Mu. Hari-hari yang kami lalui bukan semakin hari semakin bisa Tuhan, tetapi semakin sulit Tuhan. Tapi kami percaya ada tuntunan yang dari Tuhan, ada bimbingan dari kuasa Roh-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang satu saat nanti ketika penentuan itu datang, kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah kami dengar. Engkau memberkati setiap kami umat-Mu. Engkau juga memberkati Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan yang baru selalu ada, hikmat-Mu menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Gembala kami yang baik, Gembala yang selalu menolong, yang selalu setia, yang selalu membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayap-Mu.
membacakan pengumuman hari Jumat, doa malam jam 7 sampai jam 8 malam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyempatkan diri sejenak untuk ikut bersekutu bersama-sama. Kita berdoa bersama hari Jumat. Hari Sabtu, konser remaja jam 5 sore. Adapun akan dibawakan firman Tuhan oleh Pendeta Rudi Immanuel dari Malang. Hari Minggu, tanggal 17, kita ada ibadah sekolah minggu jam 9 pagi, Minggu sore ibadah raya jam 4 sore. Adapun yang bertugas sebagai WL adalah Ibu Yis, Singer, Ibu Vina dan Ibu Rika, Asyar, Bapak Ibu David, Kolektan, Bapak Teguh, LCD, Ibu Ruth, video, Saudari Abi, musik, Saudara Theo dan teman-teman. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Rudi Immanuel dari Malang. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun, Bapak Daniel yang bertepatan tanggal 5 Juli, Ibu Xiome tanggal 9 Juli. Kita berdoa juga buat lansia, biar Tuhan memberi kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati di masa tuanya. Kita berdoa juga buat anak-anak sekolah yang akan mulai masuk sekolah, yang melanjutkan sekolah di luar kota, juga Tuhan senantiasa menyertai. Puji Tuhan, pengumuman lain tidak ada. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu El Shaddai, El Shaddai. Syukur buat kasih setia Tuhan. Engkau Allah kami, Bapa kami yang mengasihi kami semuanya. Oh haleluya, tidak satu pun di antara kami yang Kau tinggalkan Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Daniel, suami dari Yis yang berulang tahun, juga Ibu Xiome. Tuhan Engkau berkati dengan perpanjangan umur yang diberikan, bisa memuliakan Tuhan, memakai hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi para lansia. Terima kasih Engkau juga sudah memberkati para lansia tetap sehat di dalam Tuhan, sukacita. Oh, biarlah Tuhan damai sejahtera Allah selalu melingkupi hati mereka Tuhan. Di masa tuanya mereka tetap tidak sendiri, tetapi ada Yesus juga bersama keluarga, anak-anak, mantu, cucunya. Mereka bisa menikmati sukacita Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah baptisan air hari Selasa yang lalu. Ada 8 orang. Oh Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga anak-anak-Mu boleh menyerahkan diri dalam baptisan air. Sehingga kami percaya Tuhan, apabila kami bisa mengakui Engkau di depan manusia, maka Tuhan juga akan mengakui kami semuanya di depan Allah Bapa di surga. Terima kasih
Saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang sekolah, yang mulai masuk sekolah, baik yang ada di luar kota atau yang ada di dalam kota, yang mereka dalam bepergian juga untuk kembali pulang ke rumah masing-masing untuk akan memulai sekolahnya. Engkau berkati. Terima kasih bagi anak-anakmu yang sekolah keluar kota, Tuhan Engkau berkati, baik Juan, Leonel, juga Rizka, Tuhan tolong, juga Ray. Tuhan kami percaya Engkau tidak meninggalkan anak-anakmu ini walaupun jauh dari orang tua, tetapi mereka selalu ada takut akan Engkau karena firman Tuhan ada di dalam hidupnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk anak dari anaknya Hendy dan Li yang mereka tidak lama lagi akan menerima cucu. Tuhan terima kasih untuk berkat yang Kau berikan baik untuk Cindy dan untuk Yeni. Tuhan Engkau berkati dengan berkat Allah. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami semuanya. Kalau sebentar kami pulang, kiranya damai sejahtera Yesus Kristus ada dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan usaha, apapun yang kami usahakan, sesuai dengan kehendak-Mu, maka Tuhan akan berkati. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa selalu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita. Amin.